Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzabiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang majalah Tempo. Judulnya Main Daging Pentolan PKS. Maret 2011 merupakan tahun di mana Main Daging Pentolan PKS terbit. Hal ini merupakan awal mula sebelum korupsi daging dibongkar KPK. Pada Januari 2011, seorang importir daging AF mengeluhkan soal tata niaga perdagangan daging Kementerian Pertanian. Kemudian, datanglah berita menggemparkan, yaitu penangkapan tangan Ahmad Lutfi dan Fatana dituding menerima suap dari PT Indoguna Utama mengimpor daging. Mega korupsi simulator kemudi. Inspektur Jenderal Joko Susilo, jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu terlibat kasus mega korupsi pengadaan simulator kemudi yang merugikan negara sekitar 120 miliar rupiah. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Semula pada 2010, proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan milik Budi Susanto. Budi yang biasa dipanggil Ndoro oleh Joko lalu menyerahkan pengerjaan simulator kepada Sekotjo S. Bambang, pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia. Awalnya, pengkosnya Budi dan Sekotjo berlangsung mulus. Pada 2011, Sekotjo kembali ketiban rezeki nomplok menggarap proyek dengan nilai fantastis, yaitu 198,6 miliar. Uang proyek pun menciprat kemana-mana, terutama ke petinggi Korps Lalu Lintas. Proyek belum rampung, kerjasama Budi dan Sekotjo bubar jalan. Budi melaporkan Sekotjo ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Sekotjo marah. Ia menyebarkan dokumen pengadaan juga bukti suap ke sejumlah pihak. Lewat perantara, Sekotjo juga mengirimkan dokumen serupa ke Tempo. Setelah melakukan penelitian panjang, Tempo menurunkan 3 laporan utama menyikap perkara ini. Inspektur Jenderal Joko Susilo dan wakilnya, Brigadir Jenderal Diki Purnomo, akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan tindakan pidana korupsi. Namun, selama pengusutan perkara ini, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri panas dingin. Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang memimpin penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas, terjepit di tengah gesekan dua lembaga. Villa Jenderal di balik banjir Jakarta. Jakarta dihadang banjir besar pada 2007. Setengah juta penduduk mengungsi dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai pengirim bah dari Bogor. Wartawan Tempo tergelik menelusuri sumber banjir. Rupanya kawasan puncak di Bogor sudah tak perawan sehingga air hujan tak lagi diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik pejabat jenderal dan penguasa ibu kota. Berbekal 200 Bukit Citamiang berada 7 km dari jalan raya. Masuk ke sana bukan perkara mudah. Pintu masuk dan masuk keluar cuma satu dan selalu ditutup portal dengan pos penjagaan yang dihuni tentara. Mengaku sebagai wartawan yang akan meliput kawasan itu sama saja bunuh diri. Selain akan ditolak, jika diizinkan pun jejak bukti para jenderal pasti akan ditutupi. Cahaya berangkat ke puncak bersama Ramidi.
wartawan dengan tinggi badan 185 cm. Karena menimbang tak banyak masuk ke Citamiang, menunjukkan kartu pers, keduanya menyamar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Skenario ini gagal, kemanapun keduanya pergi tentara penjaga mengikuti mereka. Strategi berubah, Cahyo Ramidi naik ke bukit sebelah. Dari sana mereka meneropong Citamiang. Karena tak mungkin meliput dengan sehari, keduanya menginap di WTS dengan WTS adalah singkatan untuk Wisma Tempo Sirna Bali. Di tempat ini penjara khusus yang terbongkar. Berbekal securi informasi awal, investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artalita Suryani alias Ayin di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pada akhir 2019, reporter menyamar masuk penjara mengumpulkan satu persatu informasi, juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informan. Hasilnya, liputan selama sekitar 2 bulan itu terbit pada Januari 2010 dengan judul Cara Asik Menikmati Penjara. Temuan ini menjadi panduan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak. Sehari sebelum majalah beredar di pasar, inspeksi tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memergoki Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus untuk terpidana lain. Investigasi ini menjadi acuan pemerintah untuk membenahi sistem lembaga permasyarakatan, setidaknya begitu yang diklaim pemerintah pada saat itu. Rumah sakit ibu dan anak Bunda Alia berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu. Dari lantai tertinggi rumah sakit itu bisa dilihat aktivitas sebagian sisi penjara, terutama aula di lantai 3 ruangan administrasi rumah tahanan tersebut. Pada waktu berbeda, fotografer Arno Simanjuntak 3 hari bawa balik ke tempat yang sama. Ia masuk dengan berpura-pura menjadi penjenguk, sebab untuk bisa naik sampai lantai atas harus melewati ruang khusus perawatan bayi. Ana mengakui foto yang diperoleh kurang bagus secara visual, namun lumayan untuk menjaga kadar bukti jurnalistik. Pengintaian dari gedung sebelah merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalistik untuk membuktikan informasi awal bahwa Ain memperoleh fasilitas khusus di penjara. Ia tak pernah menempati sel resmi dan justru menempati aula yang sebenarnya ruang serbaguna. Secuil informasi itu diperoleh oleh Budi Setio, Direktur Utama, yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi, dan dari seorang narasumber pada 2 Oktober 2009, informan yang hingga pekan pada saat itu ia baru menemui Ain di penjara Pondok Bambu. Suap di balik resep obat. Keintiman dokter dengan perusahaan obat di negeri ini selama puluhan tahun hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Sangat sulit dibuktikan. Itu sebabnya investigasi Tempo yang terbit edisi November 2015 segera menjadi buah bibir. Laporan berjudul Jejak Suap Resep Obat itu mengungkap praktek suap dan gratifikasi yang melibatkan dokter dan PT Interbat, perusahaan obat di Jawa Timur. Tim investigasi Tempo mendapatkan puluhan kwitansi dan belasan file berisi 2.120 nama dokter yang diduga terlibat kong kali kong dengan PT Interbat. Mereka umumnya dokter spesialis yang berpraktek di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Para dokter itu dapat mendapatkan servis berupa pulsa telepon, biaya wirid bersama anak yatim piatu, kredit mobil mewah, setoran miliaran rupiah, hingga urusan syahwat.
Sebagai imbalan, mereka meresepkan obat-obat produksi PT Interbah. Komunitas dokter di media sosial gaduh. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan fatwa bahwa servis perusahaan obat kepada dokter merupakan gratifikasi, dan awal bulan lalu Kementerian Kesehatan membuat kebijakan baru yang memperketat mekanisme distribusi obat. Di antaranya, dokter negeri dan dokter swasta tidak boleh lagi menerima hadiah dari perusahaan farmasi. Investigasi kong kali kong antara perusahaan obat dan para dokter atau rumah sakit ini bermula dari sebuah pertemuan pada pertengahan September 2015. Ketika itu, tim investigasi Tempo bertemu dengan seorang praktisi di dunia farmasi di salah satu acara di Jakarta Selatan. Diawali dengan basa-basi, obrolan beranjak ke persoalan kelam bisnis farmasi di tanah air. Ia bercerita modus dan uang suap dari perusahaan farmasi kepada para dokter nilainya semakin menggila sehingga membuat harga obat meroket. Persekongkolan antara perusahaan farmasi dan para dokter adalah cerita lama, tapi tak pernah terbukti tuntas. Di praktisi berjanji memberikan sejumlah dokumen kecurangan PT Interbah, salah satunya perusahaan farmasi terkemuka di tanah air. Ia meminta pertemuan itu di tempat tertutup. Dia juga meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Filipus menunjuk Moses menjadi kepala proyek investigasi suap obat itu. Si pembocor membawa map coklat yang disembunyikan di dalam kantong plastik hitam. Redaktur investigasi lainnya, Stefanus Purwono dan Rusman Parablek, turut menghadiri pertemuan pada Kamis sore itu. Skenario yang mereka bangun saat pertemuan itu adalah mengorek kepentingan si pembocor di balik kemurahan hatinya. Kontroversi lukisan koleksi sang dokter. Tak biasanya berita di dunia seni menjadi laporan utama majalah Tempo. Pada Juli 2012, turun laporan tentang sejumlah koleksi lukisan para maestro di Museum Baru milik Dr. Oi Hong Jian di Magelang, Jawa Tengah yang diduga palsu. Laporan berjudul "Lukisan Palsu Sang Maestro" ini menghebohkan dunia seni rupa Indonesia. Masalahnya, museum itu dibuka untuk publik. Pengunjung harus membeli tiket. Sejumlah lukisan yang masih tak jelas asal-usulnya tentunya kurang tepat bila disajikan begitu saja. Tempo menelisik riwayat sejumlah lukisan yang diragukan itu dengan mewawancari beberapa pakar, bertanya kepada keluarga sang maestro, dan mencari tahu kemungkinan adanya sindikat pemalsuan lukisan. Laporan Tempo tersebut membuat banyak orang lebih berhati-hati untuk membeli lukisan para maestro. Orang juga mulai membincangkan fenomena lukisan palsu secara terbuka setelah sekian lama menjadi rumor dan kasakusuk. Menindaklanjuti laporan majalah Tempo, sebuah kelompok kolektor yang bernaung di bawah perkumpulan pencinta seni rupa Indonesia membuat buku mengenai hal-hal pemalsuan lukisan para maestro di Indonesia. Kelompok ini secara aktif mengadakan diskusi dan kampanye penyandaran dan dari Bali sampai Jogja mengenal maraknya penyebaran lukisan palsu. Lukisan palsu tak hanya merugikan kolektor yang terlanjur membeli, tapi lebih penting bisa menyelewengkan dan menipu seni rupa Indonesia. Kelompok pemalsu lukisan maestro seni rupa Indonesia telah lama di kota seperti Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Jakarta. Sindikat ini jarang diulas dalam dunia seni rupa Indonesia, seolah-olah dibiarkan begitu saja tanpa perlu dibongkar sepak terjangnya. Isu tentang adanya sindikat pemalsuan lukisan yang puluhan tahun mengadap ke bawah tanah ini naik ke permukaan pada 2012. Penyebabnya tak terduga justru datang dari tokoh besar terhormat seni rupa, kolektor Dr. Oi Hong Jian. Oi membuka museum pribadi dirinya di Jalan Jenggolon 14 Magelang, Jawa Tengah untuk umum. Ia memamerkan koleksi barunya,
antara lain karya Hendra Gunawan, Sujono, dan Sudibyo yang selama ini jarang dilihat oleh masyarakat seni rupa Indonesia. Ia mengulas koleksi barunya dalam buku ditulis 5 Maestro Seni Rupa Modern Indonesia. Alih-alih terpukau, beberapa kritikus, kolektor, dan pengamat seni hadir dalam peresmian itu. Museum itu terperanjat. Diam-diam mereka sangsi akan keaslian lukisan yang dipamerkan oleh tersudut rekening gendut. Markas Besar Kepolisian RI geger pada pertengahan Mei 2010. Indonesia Corruption Watch melansir temuan ke media kepemilikan rekening tak wajar belasan perwira tinggi polisi. Isi rekening salah seorang jenderal disebut mencapai 95 miliar. Cerita rekening janggal jenderal kepolisian ini sebetulnya pernah muncul di akhir Juli 2005, tapi hilang di bawah angin. Tim laporan utama majalah Tempo kemudian menelusuri jejak rekening para perwira polisi berdasarkan data yang diperoleh dari seorang pejabat lembaga negara. Para perwira polisi itu juga diwawancarai mengenai asal-usul duit dari rekeningnya. Maka terbitlah laporan utama rekening gendut majalah Tempo Juli 2010. Laporan itu membuat perhatian publik karena menyajikan ulasan detail isi kantong sejumlah jenderal kepolisian. Sebut saja Badrohati, kini menjabat kepala Polri. Ia yang terdeteksi menerima 1,1 miliar di rekeningnya. Ada juga rekening Budi Gunawan, kini wakil kepala Polri, yang dinilai mencapai 54 miliar. Sisa isi rekening 7 jenderal komisaris besar 1,5 sampai 11 miliar. Edisi ini sampai ditetak ulang karena diborong sekelompok orang berbadan tegap berambut cepat. Ada dari mereka menggunakan mobil operasional polisi. Bahkan sepekan setelah edisi itu terbit, kantor majalah Tempo di Proklamasi Jakarta Pusat dilempar bom molotov. Pada akhirnya waktu yang menguji laporan itu 5 tahun berselang. Januari 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bara proyek petinggi Demokrat. Kisah Nazarudin di Partai Biru. Awalnya terkesan serba kebetulan, tapi insting tajam jurnalis, investigasi, dan kegiatan penelusuran semua petunjuk potensial membuat Tempo berhasil mengendus skandal korupsi di Partai Demokrat. Sebulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi meledakkannya ke publik. Semua bermula 5 tahun lalu ketika itu keberuntungan mempertemukan wartawan Tempo dengan tersangka kasus penipuan bernama Daniel Sinambela, suami Joy Tobing, pemenang adu bakat menyanyi Indonesia Idol pertama. Itu dijebloskan ke bui akibat ulah politikus muda dari Partai Demokrat bernama Muhammad Nazarudin. Dari balik tirai besi, Daniel bernyanyi. Dia menceritakan kiprah Nazarudin mengatur penggandaan batu bara untuk PLN dan berbagai proyek menggunakan anggaran negara. Berbekal petunjuk awal itu, Tempo mengarahkan radar ke sejumlah proyek yang disebut sebagai ladang korupsi Nazarudin bersama koleganya di partai dan pemerintahan. Pada saat bersamaan, KPK juga bergerak, satu demi satu petinggi Demokrat pun tumbang. Akibat kasus ini, dalam pemilihan umum 2014, publik menghukum Demokrat dengan telak. Yang menarik, skandal korupsi Nazarudin yang telah menyeret begitu banyak elit Demokrat dari Anas Urbaningrum, Andi Alfian Malarangeng, hingga Angelina Sondak belum bisa dinyatakan sepenuhnya berakhir. Catatan keuangan perusahaan Nazarudin yang selanjutnya diperoleh Tempo masih menyimpan banyak cerita. Ada sederet nama pejabat publik sampai kini belum terungkap. Jejak berdarah Algojo 1965.
Kenangan Dasuki terantuk pada suatu sore awal November 1965 yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Di remang senja itu, anak 8 tahun ini melihat ratusan mayat bergelimpangan di halaman rumah Lurah Miyacu Damai Jamal Prawianto di perbatasan Kediri, Jombang, Jawa Timur. Darah segar mengenangi halaman seluas 200 meter persegi itu. Pada pertengahan September 2012, warga Melancu ini memandu Tempo menyusuri tempat pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai kader Partai Komunis Indonesia di desanya. Setelah pemberontakan gerakan 30 September 1965 pecah di Jakarta, Tempo menyusuri lubang-lubang pembantaian dan kuburan tak bernama. Wartawan Tempo juga menjenguk bekas kem-kem konsentrasi, tempat tentara sementara tertuduh PKI sebelum dieksekusi. Kami membelok jalan berdarah itu ke Kediri, Solo, Yogyakarta, Palembang, Medan, Bali, hingga Palu dan bermuka-muka dengan para algojo yang tanpa tedeng aling-aling membuka kisah kelam yang meramangkan bulu. Hingga lahirlah liputan khusus majalah Tempo, pengakuan Algojo 1965. Kontroversi pecah, ada yang mengecam tapi ada pula yang memuji. Ya pastinya laporan ini terus bergaung hingga pengadilan rakyat.